Halo bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Bung Otomotif. Jadi kali ini saya kedatangan lagi motor Sol GT bosku ya, Sol GT 125, Sol GT. Dia yang sudah sistemnya Blue Core gitu bosku ya. Ini sama aja dengan motor Mia M3 atau sejenisnya. Jadi motornya ini tiba-tiba konsumen mengeluhkan kalau motornya itu mati di jalan atau drop akinya gitu bosku ya. Dan waktu dicek motornya nggak bisa dihidupin atau nggak bisa hidup saat starter atau engkol. Kita cek dulu bosku ya. Kebetulan akinya ini sudah saya cas untuk bagian akinya. Tadi aki ini drop sekali bosku ya, atau akinya nggak mau ada pengisian. Kita cek klakson, dia kencang. Kita starter. Yang tadi dia datang dia nggak bisa starter gitu bosku ya. Motornya tiba-tiba mati di jalan dan kita cek bagian pengisiannya. Jadi motornya Sol GT 125 tiba-tiba mati atau mogok di jalan. Makanya itu mau kita pengecekan dulu bosku ya. Apa sih kerusakan di motor Sol GT ini atau Sol GT 125 yang Blue Core gitu bosku ya. Oke, sebelum lanjut videonya jangan lupa di like, komen dan subscribe-nya bosku ya. Di pencet juga tombol jempolnya untuk membantu channel ini tambah berkembang gitu bosku ya. Oke, langsung kita intro dulu bosku. Oke bosku, seperti biasa ini alat andalan untuk mengukur arus dari motor ke aki. Jadi bosku semua di sini ada ampere meter. Kita cek dulu arusnya ada pengisian atau enggak bosku ya. Seperti biasa arusnya kita pindahin dulu ke DC. Di sini ada DC, di sini ada AC. Kalau yang AC ini dia arus dari spool, nanti pengisiannya dari spool ke bagian kiprok. Kalau kita pengecekan di bagian sini dia arusnya sudah DC, makanya kita rubah ke arus DC ini bosku ya. Oke, kita cek dulu tegangan aki. Untuk tegangan akinya normal bosnya 12,51. Sebelum datang tadi sebelum dicek bagian akinya dicas, akinya drop sama sekali bosku ya. Jadi akinya nggak bisa ngisi atau si aki itu ngedrop. Makanya motornya mogok atau nggak bisa hidup. Kita coba dihidupkan dulu motornya. Ada pengisian nggak bosku ya? Jadi ini saat motor hidup, kita tes lagi tegangan akinya. Di sini motornya sudah pasti nggak ada pengisiannya gitu bosku ya. Pengisiannya tetap 12,04, malah dia arusnya diambil oleh lampu dan yang lainnya. Penyebabnya itu bosku ya, makanya motornya itu mogok. Jadi di motor ini dia nggak ada pengisian. Alhasil si aki yang ini kesedot oleh arus lampu dan yang lainnya bosku ya. Yang standarnya kan dia kalau setiap motor hidup dia ada pengisian. Setelah ada pengisian itu pasti dia naiknya di 13 volt. Dia naiknya di 13 sampai 14 volt. Itu yang normal biasa pengisian ada di motor. Makanya kemungkinan motor ini dia kerusakannya ada di bagian perkabelan bosku ya. Nanti mau saya cek bagian kiprok sama bagian yang lainnya. Mau saya buka dulu bagian tebengnya gitu bosku ya. Yuk ikutin terus videonya bosku ya, jangan di skip. Nanti kita cek apa sih kerusakan di motor ini. Oke bosku, untuk bagian depannya sudah kita cek untuk bagian pengisian atau di arus DC ke aki gitu bosku ya. Sudah pasti waktu pengecekan tadi dia arus dari
dari sistem pengisiannya nggak ada. Terus kita bongkar bagian depan atau bagian belakang bosku ya. Selanjutnya untuk bagian belakang, pertama saya buka jok, terus buka tebeng. Di sini sudah kelihatan gitu bosku ya kerusakannya di mana. Di sini waktu kita cek, waktu kita buka tebeng sebelah kanan yang di sini, kita di sini bisa lihat bosku, kayaknya ini bekas bongkaran juga dari di luar gitu bosku ya. Di sini ternyata habis dibongkar juga. Alhasil di sini bosku ya kerusakannya nih. Nah, bosku bisa dilihat di sini diisolasi. Terus si soketnya sampai kebakar seperti ini bosku ya. Kita buka dulu isolasinya. Lihat, sampai hancur seperti ini bosku ya. Ini kabel ini yang warna putih ini dia ada 2 biji. Kabel ini langsung dari spool gitu bosku ya. Kalau warna putih untuk di motor Yamaha, dia di sini ada kabel 2 biji seperti ini. Jadi kalau bosku semua motornya ada kendala seperti ini atau ada kerusakan seperti ini, bosku semua bisa dicek bagian sininya gitu bosku ya, bagian sistem pengisiannya kalau tiba-tiba motornya mati. Terus di sini kita kelihatan juga bosku, bagian dalam sini dia hancur semua bosku ya. Bagian ecunya ini entah gara-gara tikus atau dengan yang lainnya, makanya sampai seperti ini. Tapi di sini ada kabel yang kebakar atau lunyut gitu bosku ya. Nah, seperti ini kabelnya. Nah, seperti ini bosku ya kabelnya warna putih, 2 dari spool. Sudah pasti sih kerusakannya di bagian sini, makanya motornya nggak mau sistem pengisiannya nggak normal gitu bosku ya. Mau kita sambung bosku ya langsung dari spool sini. Soalnya untuk soket ini dia nggak ada, kita nggak jualnya biasanya soketnya agak susah gitu bosku ya. Biasanya langsung satu set dengan kabel body. Makanya caranya seperti apa, nanti langsung saya sambung aja dari spool sini, spool yang putih 2 biji ini, langsung kita sambung ke spool yang ini bosku ya, kabel ini, kabel spool yang 2 biji ini kita sambung juga. Dua-duanya langsung kita sambung aja bosku ya, tanpa soket seperti ini. Yuk kita coba disambung dulu gitu bosku ya. Oke bosku, untuk penyambungan di bagian kabel ini mau saya langsung gabung aja ke bagian yang tadi soket kebakar gitu bosku ya. Soalnya kita soket yang ini nggak jual, makanya dia hancur sekali seperti ini bosku ya. Makanya mau langsung saya gabung aja ke bagian kabel ininya. Jadi dia otomatis langsung nempel aja bosku ya. Terus ada yang bertanya, nanti kebakar nggak bosku ya setelah pemasangan atau diisolasi nanti? Dan setelah pemasangan biasanya nggak kebakar gitu bosku ya. Soalnya kenapa? Asalkan di sini nggak ada arus pendek atau dia longgar seperti ini bosku ya. Kalau dia saat motor hidup dia longgar seperti ini, goyang-goyang gini, sudah pasti dia ada arus atau letikan bunga api gitu bosku ya. Asalkan di sini dia pemasangannya pas, dia nggak akan mungkin dia sampai kebakar gitu bosku ya. Dan yang di sini sama juga untuk bagian kabel yang atas ini. Yuk kita mau coba dulu dipasang dan kita langsung kita pakai isolasi bakar gitu bosku ya. Oke, kita coba dulu sambungkan dulu.
Oke bosku, untuk pemasangannya kurang lebih seperti ini bosku ya. Setelah kita lem pakai solasi bakar gitu bosku ya. Ini seperti ini. Langsung kita sambung dari kabel spool, langsung sambung ke bagian sistem kabel pengisian ke motornya langsung bosku ya. Jadi seperti ini kurang lebih. Nanti biar lebih aman lagi kita bungkus pakai solasi biasa gitu bosku ya. Kita bungkus lagi pakai solasi biasa. Untuk spoolnya, untuk bagian ECU-nya sudah kita langsung kasih solasi aja, kita rapihin. Oke bosku, saatnya kita coba bosku ya. Untuk bagian tadi sudah kita pasang semua, langsung kita coba. Kunci kontak on. Motor hidup bosku ya, lampu-lampu hidup semua. Langsung kita cek pengisian yang tadi bosku ya. Untuk pengisian di motor ini, makanya tadi akinya drop. Bagian spool tadi ke kabel bodi dia kebakar atau enggak rusak gitu bosku ya. Oke, seperti biasa kita cek atau ukur tegangan akinya bosku ya. Sebelum kita hidupkan motornya, kita cek tegangan aki, dia normal 12,63 sebelum motor hidup bosku ya, lampu-lampu hidup semua. Langsung kita kunci kontak. Dia turun ke 12,34 saat motor mati bosku ya. Dan saat motornya hidup, kalau dia normal, dia otomatis pengisiannya bertambah bosku ya, 12 sampai 13. Apalagi biasanya kalau motornya digas dia bisa naik ke 13,50 gitu bosku ya. Berarti pengisian di motor ini sudah normal, kembali normal gitu bosku ya. Untuk kerusakan yang motornya tadi, dia di kabel spool tadi. Ini pengisiannya naik 13,26. Jadi untuk di motor Sol GT ini dia kerusakannya di kabel tadi bosku ya. Jadi kalau bosku semua punya motor yang sama seperti ini, Sol GT 125 atau Mio M3 itu sama aja bosku ya. Mio S sama juga. Punya kendala seperti itu bosku, coba cek bagian kabel spool yang di sini. Dia posisinya ada di sebelah kanan gitu bosku ya. Dengan di bagian kiprok yang di depan. Kalau untuk kiprok ini masih bagus, pengisiannya nggak ada masalah. Cuman kerusakan di motor ini cuman di kabel ininya aja bosku ya. Kabel spool yang bakar atau sudah leleh karena dia ada arus pendek di bagian kabel yang tadi, bagian soket yang tadi, soket yang ini bosku ya. Makanya langsung kita sambung aja si kabelnya. Oke, motor ini sudah beres bosku ya. Alhamdulillah motor ini sudah beres. Buat bosku semua yang punya kendala sama seperti ini, coba dicek bagian yang tadi bosku ya. Sudah saya tunjukkan dimana kerusakan di motor ini. Oke, motor sudah enak, berarti kita sudah beres bosku ya. Starter enak, aki normal lagi, dan nggak perlu ganti aki bosku ya. Oke, sekian dulu videonya. Kalau channel ini bermanfaat dan video ini bermanfaat, tolong di share ke teman-temannya bosku ya. Dibantu share, jangan lupa di like, komen, dan subscribe nya. Ketemu di video-video selanjutnya bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.